Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan DIN B.21.06.034 dari Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Kebidanan dari mata kuliah pengantar praktik kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Susianti SSC MKEP. Jadi di sini saya akan membuat video tentang inform choice dan inform consent yang berjudul tanda bahaya pada ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi gini Bu, saya kemari ingin berkonsultasi tentang apa saja tanda bahaya pada ibu nifas. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya adalah bidan yang bertugas pada pagi ini. Baik, sebelumnya saya isi data Ibu terlebih dahulu ya. Baik, nama Ibu sendiri siapa? Ibu Nabila, Umurnya berapa? 25 tahun. Alamatnya? Bone-Bone. Kalau boleh saya tahu, Ibu sudah melahirkan berapa kali ya? Baru pertama kali. Dari pertama kali ya Bu? Iya. Baik, saya sudah mengisi identitas Ibu. Di sini saya akan melakukan tindakan, yaitu memberikan KSEA, konseling kesehatan tentang tanda-tanda bahaya pada ibu nifas ya Bu. Dan tujuannya yaitu agar ibu mengetahui tanda-tanda bahaya apa saja yang dialami oleh ibu nifas yang paling berbahaya ya Bu ya. Oke, apakah ibu sudah siap untuk saya berikan pendidikan dengan kesehatan pada bahaya ibu nifas? Baik, kalau begitu ya, sudah siap. Sebelum saya melakukan tindakan lebih lanjut, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya pada ibu nifas. Sebelumnya, saya ingin bertanya ke Ibu, apakah Ibu sudah pernah tahu atau mengerti tentang gejala tanda-tanda bahaya pada ibu nifas? Belum. Baik, saya langsung jelaskan saja ya Bu ya. Di sini ada beberapa tanda-tanda bahaya pada ibu nifas, yaitu yang pertama tentang tanda infeksi. Tanda infeksi pada ibu nifas yaitu bisa dirasakan seperti tubuh menggigil lebih dari 38 derajat Celcius dan luasnya itu bergaul. Jadi, misalkan ibu mengalami hal seperti itu merupakan tanda bahaya pada ibu nifas ya Bu ya. Lalu selanjutnya ada tanda perdarahan pervagina. Apabila ibu mengalami pendarahan dalam masa ibu nifas, itu merupakan tanda bahaya ya Bu ya. Dan saya sarankan ibu konsultasi ke dokter biar diperiksa terlebih dahulu. Sakit kepala, nyeri epigastrik, dan penglihatan kabur. Apabila ibu mengalami hal seperti di atas dan saya sebutkan barusan, ibu sebaiknya segera periksa ke dokter ya dia, karena itu merupakan tanda gejala pada ibu nifas. Lalu juga ada pembengkakan di wajah dan ekstremitas. Terus selanjutnya ada infeksi saluran kencing seperti demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih. Apabila ibu merasakan hal tersebut, itu merupakan tanda gejala tanda bahaya pada ibu nifas. Dan selanjutnya yaitu ada tentang emositis. Emositis itu merupakan payudara yang berubah menjadi merah panas dan terasa sakit. Apabila ibu mengalami hal tersebut, berarti ibu mengalami tanda bahaya pada ibu nifas. Dan seharusnya dan harus segera diperiksa ke dokter ya Bu ya. Lalu selanjutnya ada tromboflebitis, yaitu rasa sakit pada kaki yang bisa menyebabkan kaki merah, lunak dan membengkak. Lalu selanjutnya ada juga kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama. Apabila ibu mengalami kehilangan nafsu makan yang cukup lama, sebaiknya ibu harus segera diatasi, begitu ya Bu, atau langsung saja periksa ke dokter. Dan ada juga tentang postpartum blues atau postpartum depresi. Itu merupakan perasaan sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri bayinya dan diri sendiri. Apabila ibu merasakan depresi atau ibu tidak bisa mengontrol diri sendiri, sebaiknya ibu harus mengunjungi dokter agar diperiksa pusat loop stres sebangsa positologi gitu. Jadi nanti ibu bisa dapat mengetahui di situ, dan itu merupakan tanda bahaya juga pada ibu nifas. Lalu apakah ibu misalkan tak nafsu makan berkurang gitu, itu harus dikontrol juga ya Bu ya.
harus tahu rasa gitu. Misalkan ibu, oh saya itu kurang rentan, apakah ini tanda bahaya gitu. Terus ibu makan. Nah, apabila ibu mengalami hal tersebut, segera ibu ke dokter atau ke klinik untuk mengecek apakah ibu ada tanda bahaya pada ibu sendiri atau enggak gitu kan. Nanti ibu bisa tahu. Dari saya sudah jelaskan barusan di atas. Apakah ibu pernah mengalami atau ada mengalami saat ini? Tidak Bu, paling hanya pusing saja dan sedikit mual. Oke, baik, kalau begitu berarti ibu belum ada ya. Jangan sampai ya Bu ya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah tidak ada Bu. Sudah ya Bu. Kalau begitu apabila nanti ibu ada ditanyakan atau dikeluhkan tentang kondisi, begitu apabila nanti ibu ada ditanyakan atau dikeluhkan tentang kondisi ibu dan bayi ibu, itu bisa langsung ke klinik ya Bu ya. Cukupkan sampai di sini ya Bu. Bu ya, semoga ibu sehat selalu dan bayinya juga sehat ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.